Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika di bab ke-6, yaitu materi perbandingan pada sudut istimewa dan sudut berelasi di berbagai kuadran. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, pastikan bahwa kalian telah mengisi link absensi dan merujaah Al-Quran serta sholat duha. Mari kita mulai pembelajaran kita di hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Kompetensi dasar di pertemuan kali ini yaitu di 3.9 menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, dan 4.9 yaitu menyajikan penyelesaian masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Di mana tujuan pembelajaran kita setelah kalian mempelajari KD 3.9 dan 4.9, tujuannya adalah kalian bisa pertama, menentukan nilai sudut-sudut istimewa, kedua, menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran, dan ketiga, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Baik, kita masuk ke sudut istimewa. Pekan lalu kita sudah belajar tentang sudut-sudut istimewa dari mulai sin 0 derajat sampai sin 90 derajat, tan 0 derajat sampai 90 derajat, di mana kalian diminta untuk menghafalnya ya. Tentunya sudah hafal di pertemuan hari ini. Nah, karena nanti di pertemuan kali ini kalian akan menerapkan dari nilai-nilai sudut istimewanya. Baik, perbandingan trigonometri suatu sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sudut istimewa adalah sudut yang nilai fungsi trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung atau tanpa menggunakan tabel, yang termasuk sudut-sudut istimewa antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mempermudah dalam mengerti perbandingan trigonometri sudut istimewa, maka perhatikan segitiga berikut. Perhatikan di sini ada dua buah segitiga. Yang pertama di sini dengan sudut siku-siku 90 derajat, kemudian 60 derajat dan 30 derajat. Dengan panjang sisinya adalah akar 3, sisi miringnya akar 2, dan sisi tegaknya 1. Dan di segitiga yang kedua, sudutnya 45 derajat, 90 derajat, 45 derajat. Dengan alasnya 1, kemudian sisi tegaknya 1, dan sisi miringnya akar 2. Dari segitiga tersebut, kita akan memperoleh perbandingan trigonometri suatu sudut segitiga siku-siku. Ya, seperti perhatikan. Di sini ada sin 30 derajat sama dengan 1/2. Kenapa? Karena kita gunakan sifat perbandingan kemarin, yaitu sin adalah d mi. Sisi depan berbanding sisi miring. Nah, sisi depan dari 30 derajat adalah 1. Kemudian sisi miringnya 2. Sehingga nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2. Lanjut yaitu cos 30 derajat. Cos yaitu sami, samping sudut berbanding sisi miring. Samping sudutnya adalah akar 3, sisi miringnya adalah 2. Sehingga nilainya menjadi akar 3/2, yaitu 1/2 akar 3. Tan 30 derajat adalah desa, depan sudut berbanding samping sudut. Depan sudut berbanding samping sudut. 1 berbanding akar 3 atau 1/3, menjadi nilainya 1/3 akar 3, karena kita rasionalkan nilai dari 1/3-nya. Lanjut sin 45 derajat. Sin 45 berarti sin itu demi, depan sudut berbanding sisi miring. Depannya 1, miringnya akar 3,
sehingga nilainya menjadi 1 per akar 2. Sorry, di sini 1 per akar 2 ya, berarti setengah akar 2. Tan 45. Tan itu adalah desa, depan sudut berbanding samping sudut. 1 berbanding 1 atau 1 per 1. Maka nilai dari tan 45 derajat adalah 1. Next, sin 60 derajat. 60 derajat sin demi. Depan sudut nilainya akar 3, sisi miringnya adalah 2, sehingga nilainya menjadi akar 3 per 2. Yaitu 1 per 2 akar 3. Kemudian cos 60. Cos berarti adalah sami, samping sudut. Berarti samping sudut 60-nya berbanding sisi miring. 1 berbanding 2 atau 1 per 2. Lanjut tan 60 derajat. Tan yaitu desa, depan sudut berbanding samping sudut. Berarti depan sudutnya akar 3, samping sudutnya 1. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Dan yang terakhir adalah cos 45 derajat. Cos yaitu sami, samping sudut berbanding sisi miring. Sa-nya adalah 1, kemudian mi-nya adalah akar 2. 1 per akar 2 dirasionalkan menjadi 1 per 2 akar 2. Itulah asal muasal dari perbandingan atau sudut istimewa dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar dengan siku-siku di B panjang AB 9 dan sudut C-nya diketahui 60 derajat. Yang ditanya adalah tentukan panjang AC. Ya, berarti panjang AC adalah sisi miringnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan ya dari trigonometrinya. Namun kita ketahui dulu apa yang diketahui di pada gambar. Oke, diketahui sudut C-nya 60 derajat, sisi depannya berarti AB ya, karena sudutnya yang kita buat di sini AB, kemudian sisi miringnya AC, dan panjang sisi AB dan AC adalah depan dan miring ya, yaitu kita menggunakan rumus sinus ya. Berarti rumus sin adalah demi, depan sudut berbanding sisi miring, AB berbanding AC ya. Nah, sudah diketahui sin 60 derajatnya tadi adalah setengah akar 3. AB-nya adalah 9, maka akan kita cari AC-nya. Kita kalikan silang menjadi 1 per 2 akar 3 kali AC sama dengan 9, maka AC-nya adalah 9 per 1 per 2 akar 3. Sehingga didapatkan nilai AC-nya adalah 6 akar 3. Oke, next kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. Sebuah sumbu koordinat membagi suatu bidang datar menjadi 4 bagian atau daerah yang sama besar. Masing-masing daerah berturut-turut disebut dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Besar sudut tiap-tiap kuadran adalah sebagai berikut. Kuadran 1 sudutnya 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, baik, perhatikan gambar berikut. Di sini ada nilai kuadran dengan dibantu oleh sumbu vertikal dan horizontal. Di mana di sini kuadran 1 sudutnya tadi dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 1 semua nilainya positif, yaitu nilai sin, cos, dan tangennya positif. Dengan rumus adalah alfa derajat atau 90 dikurangi alfa derajat. Sedangkan di kuadran 2 sudutnya antara 90 sampai 180. Nah, pada kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinnya, berarti cos dan tangennya negatif. Dengan rumus 90 ditambah alfa atau 180 dikurangi alfa. Next, di kuadran 3 dengan sudut antara 180 sampai dengan 270.
Pada kuadran 3 yang bernilai positif hanya sudut tan saja, berarti nilai sin dan cosnya negatif. Dimana dengan rumus 180 ditambah alfa derajat atau 270 dikurangi alfa derajat. Dan yang terakhir adalah kuadran 4 dengan sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Di mana di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinusnya. Maka nilai sin dan tangennya adalah negatif. Dengan mana rumusnya adalah 270 ditambah alfa derajat atau 360 dikurangi alfa derajat. Jika menggunakan yang ditandai bintang atau merah, terjadi perubahan dari sin cos, cos ke sin, tan ke kotangen. Oke, nah untuk mempermudah menghafal mana di kuadran 1 yang positif, 2 dan 3 serta 4, maka Bunda buat dengan rumus singkatan seperti kemarin pada perbandingan trigonometri, ya, yaitu demi sin sami cos di desa tangen. Nah, sedangkan pada perbandingan kuadran, Bunda buat singkatan rumusnya menjadi semua sindikat tangannya kosong. Semua, kata semua berarti di kuadran 1 semuanya positif, sin cos tan positif. Sindikat berarti kuadran 2, yaitu sinnya yang positif, cos dan tangennya negatif. Tangannya berarti tannya di kuadran 3 adalah yang positif, maka nilai sin dan cosnya negatif. Kosong, kuadran 4, cosnya yang positif, maka sin dan tangennya negatif. Sehingga yang kita singkat dengan kalimat semua sindikat tangannya kosong itu adalah kuadran 1, 2, 3, dan 4 yang bernilai positif. Sisanya bernilai negatif. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari sin 120 derajat, cos 210 derajat, dan tangen 315 derajat. Yang pertama, sin 120 derajat. Kita punya rumus, tentukan dulu sin 120 berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Di kuadran 2 semua sindikat. Berarti sinnya yang positif, ya. Berarti nilai sin di sini nanti hasilnya jawabannya adalah positif. Kita punya rumus 180 dikurangi alfa. Berarti sin 180 dikurangi 60 derajat, maka nilainya adalah sin 120, ya. Nah, tapi yang kita ambil adalah sin alfanya, berarti sin 60 derajat. Karena tadi di kuadran 2 sin 120 nilainya positif, maka nilai dari sin 120 adalah sama dengan sin 60, yaitu 1/2 akar 3. Next, yang kedua, cos 210 derajat berada di kuadran 3. Kuadran 3, semua sindikat tangannya, berarti tangannya. Tangannya berarti tan yang positif, maka nilai cosnya adalah negatif. Kita punya rumus 180 derajat ditambah alfa, berarti alfanya adalah 30 derajat. Nah, karena tadi di kuadran 3 cosnya adalah negatif, maka hasilnya min cos 30, ya. Sehingga nilai cos 210 adalah min 1/2 akar 3. Next, yang ketiga. Tangen 315 derajat berada di kuadran 4. Kuadran 4 nilainya yang positif adalah semua sindikat tangannya kosong. Berarti kosong, cosnya yang positif. Maka nilai sin dan tangennya negatif. Maka nilai tan di sini adalah negatif. Karena kuadran 4 kita punya rumus 360 derajat dikurangi alfa. Berarti 360 derajat dikurangi 45, maka nilainya menjadi min tan 45 karena tadi di kuadran 4 yang positif adalah cosnya. Sehingga nilainya dari tan 315 adalah min 1. Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Diketahui cos A 12/13 dengan sudut terletak di 180 derajat sampai 270 derajat. Maka nilai dari sin A
Nah, perhatikan dulu di sini. Di sini sudutnya berarti ini berada di kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, di kuadran 3 semua sindikat tangannya, berarti tangannya yang positif. Maka nilai sin dan cosnya negatif. Maka yang ditanya nilai sin nanti hasilnya harus negatif. Nah, secara sekilas kalau lihat soal pilihan gandanya, yang negatif adalah pilihan A, B, dan C. Berarti otomatis D dan E salah. Nah, kita akan menggunakan dua rumus, yaitu perbandingan trigonometri dan perbandingan di berbagai kuadran. Oke, kita pakai dulu perbandingan trigonometrinya. Cos A-nya adalah 12/3, yaitu sami, samping berbanding miring. Nah, yaitu nilainya X per R. Akan kita cari nilai Y-nya. Ya, nilai Y-nya berarti R kuadrat dikurangi X kuadrat atau pasangan Pitagorasnya 12/13 ya, yaitu 5. Nah, setelah didapatkan nilai 5, sudut A ini tadi berada di kuadran 3 sehingga nilai A-nya bernilai negatif ya. Nah, kita masukkan ke rumus sin A yaitu demi. Berarti depan sudut berbanding sisi miring. Depan sudutnya yaitu tadi 5, kemudian miringnya 13. Karena berada di kuadran 3, hasilnya makanya negatif, min 5/13. Jawabannya C. Oke, anak-anak, sampai sini sudah selesai pembahasan materi kita. Pekan depan pelajari materi bab 6, hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, tugas pekan ini ada di Classroom atau di link nanti yang akan saya share, yaitu tugas 12. Silahkan kalian kerjakan sampai minimal KKM. Harus selesai hari ini ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Oke, baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.